Suatu hari tanpa kata-kata, tanpa sapaan pagi, tanpa pesan singkat, tanpa percakapan, dunia akan terasa sunyi, kaku, dan kehilangan makna. Bahasa bukan sekedar alat bicara. Bahasa adalah cermin pikiran, jembatan perasaan, dan penentu arah hubungan antar manusia. Melalui bahasa kita dikenal, melalui bahasa pula kita bisa disalahpahami. Di era digital saat ini, kebebasan berbicara sering disalahartikan sebagai kebebasan tanpa batas. Kita merasa berhak mengatakan apapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Padahal setiap kata yang keluar membawa konsekuensi. Disinilah pentingnya berbahasa yang baik, benar, dan santun. Berbahasa baik berarti menggunakan kata-kata yang tidak melukai. Berbahasa yang benar berarti sesuai dengan kaidah dan makna. Dan berbahasa yang santun berarti sadar bahwa di balik layar ada manusia dengan perasaan. Dalam salah satu penjelasannya, Bapak Rohmadi menegaskan bahwa pragmatik dalam komunikasi sosial tentu harus dipahami betul, kita memahami siapa lawan tutur kita dan siapa orang di sekeliling kita. Karena apa? Orang di sekeliling kita belum tentu senang dengan apa yang kita katakan. Orang sekeliling kita belum tentu bahagia dengan kata-kata kita. Jadi, tetapi fokus bahwa prinsipnya kita tidak merugikan orang lain, kita tidak menyengsarakan orang lain, dan kita harus selalu berusaha membahagiakan orang lain dengan senyum 2282 cm ke kiri, 2 cm kanan, 8 detik mengembang. Karena apa? Disitulah ruang nyata untuk bisa merekatkan komunikasi, merajut silaturahmi, dan menjaring kesemestaan dalam imajinasi nyata. Dan itu biasanya Pak Rohmadi lakukan dengan ayo berliterasi dengan ratu lisan, rajin nulis dan baca. Dan ayo kita senangkan semesta dengan menyanyikan lagu Ratu Lisa. 1, 2, 3. Di sini baca, sana baca, di mana-mana kita membaca. Oh ye, di sini nulis, di sana nulis, di mana-mana kita menulis. Tra la 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 tra la 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 la. Jadi teman-teman yang luar biasa, berbicara masalah pragmatik tentu tidak lepas dari kehidupan kita. Berbicara masalah pragmatik tidak akan lepas dari keluarga. Berbicara masalah pragmatik tidak akan lepas dari masyarakat. Berbicara masalah pragmatik tidak akan lepas dari pemerintahan. Jadi kata kuncinya belajar pragmatik berarti belajar menghargai diri sendiri. Belajar pragmatik berarti belajar untuk memasyarakatkan diri. Belajar pragmatik berarti belajar untuk membumikan diri. Belajar pragmatik berarti belajar mengenal kesemestaan. Disitulah kekuatan kita untuk bisa mengenal kebinekaan di 38 provinsi. Dan akhirnya tentu di situ akan muncul keunggulan dan kelebihan yang kita miliki, dan akhirnya kita akan mampu bergerak dan menggerakkan sayap-sayap kesemestaan, dan ruang-ruang itu akan menjadi satu filter. Tidak pernah membenci orang lain, selalu ingin bahagiakan orang lain, tidak pernah marah ketika orang lain berbuat salah atau kurang pada kita. Kesabaran tingkat tinggi yang harus kita tunjukkan, dan disitulah kekuatan kita sebagai seorang pembelajar pragmatik. Sehingga kita tahu meletak. Teman-teman hebat dan luar biasa, tidak banyak orang yang mau belajar dan membelajarkan diri dalam multi konteks kehidupan. Tidak banyak masyarakat Indonesia yang terus mau berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin nulis dan baca. Tidak banyak teman-teman kita yang kadang merasa sudah baik dan merasa lebih baik. Tetapi semua itu tidak lepas dari upaya untuk belajar dan membelajarkan diri agar kita semua nantinya akan menjadi teladan dan betul-betul bisa diteladani. Karena apa? Mudah mengucapkan untuk menjadi teladan, tetapi sulit untuk mewujudkan. Maka belajar untuk menjadi teladan bukan sekedar memberi teladan, belajar untuk menjadi contoh bukan sekedar memberi contoh. Di situ yang sedang saya lakukan. Kita terus belajar dan membelajarkan diri sepanjang hayat untuk terus berkarya agar kita ikut serta menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi baik tampak maupun tampak oleh manusia. Semangat selalu bersama Pak Rohmadi, ketemu dalam waktu dan gelombang yang berbeda, namun tetap dalam pragmatik yang sama. coba kita renungkan sejenak saat kita marah, kata apa yang paling mudah keluar?
Saat kita berbeda pendapat, apakah kita memilih menjelaskan atau menyerang? Seringkali kita merasa bebas berkata apa saja atas nama kejujuran. Padahal, jujur tidak harus kasar, tegas tidak harus menyakiti, dan kritis tidak berarti tidak sopan. Berbahasa santun bukan tanda kelemahan, justru itu adalah tanda kedewasaan berpikir. Di media sosial, kita bisa melihat bagaimana bahasa digunakan tanpa batas. Komentar pedas, ujaran kebencian, ejekan, dan penghinaan sering dianggap hal biasa. Padahal, satu kalimat bisa meninggalkan luka yang panjang. Satu kata bisa menghancurkan kepercayaan diri seseorang, dan satu unggahan bisa berdampak hukum, sosial, bahkan psikologis. Budaya 5S ini menjadi salah satu bagian upaya kita ketika berkomunikasi. Kesantunan berbahasa itu akan sangat bergantung dari penuturnya kepada lawan tutur. Coba teman-teman menyampaikan komunikasi kita, menyapa orang lain gitu. Itu dengan senyum, tanpa dengan senyum, tentu akan berbeda. Nah, artinya senyum, salam, sapa, sopan, santun itu bagian upaya kita untuk mengomunikasikan. Sehingga dalam konteks ini tidak bisa lepas dari apa yang kita lihat dalam kehidupan kita. Nah, perubahan era digital ini membuka peluang seorang komunikan dan komunikator, seorang penutur dengan lawan tutur, untuk bisa menyampaikan ide gagasannya, menyampaikan pokok-pokok pikirannya, baik secara online maupun secara offline. Nah, keberadaan media digital, keberadaan media teknologi, ini dikatakan Budekan tadi bahwa kitalah yang mengendalikan, bukan teknologi yang mengendalikan kita. Maka bagaimana kita membangun budaya yang santun dalam bermedia sosial, ini yang harus kita bangun. Karena apa? Bahasa itu merupakan jati diri bangsa. Maka keberadaan kita ketika orang Indonesia tentu harus bisa menempatkan diri. Bagaimana kita mewujudkan santun berbahasa, santun berbudaya, karena terintegrasi. Wujud bahasa yang kita sampaikan, pemakaian bahasa yang kita pilih, diksi yang kita pilih, itu semua menjadi salah satu bagian yang tidak bisa lepas dari kehidupan sekeliling kita. Konteks itu menyelimuti kehidupan kita. Itu membersamai kehidupan kita. Maka ketika bahasa sebagai alat komunikasi, lisan, tulis, verbal, dan nonverbal, kitalah pengguna bahasa. Kitalah penutur yang akan memilih. Apakah kita akan memilih diksi yang tepat atau tidak, itu bergantung kita. Saya contohkan misalkan di salah satu media sosial ini. Kita lihat misalnya, bagaimana komunikasi antara penutur dan lawan tutur dalam grup-grup yang mungkin teman-teman bisa lihat. Ini menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan. Nah, misalnya gini, kalau bisa tanya, kenapa harus membaca? Bukan begitu Bapak Ibu Guru? Nah, misalnya gitu. Nah, ini komentar-komentar yang ada di medsos tentu teman-teman akan bisa melihat sendiri. Entah itu nanti di Facebook, di IG, di semua konteks yang tentu bisa kita lihat. Nah, inilah yang harus menjadi kasus-kasus yang kita bahas, yang menjadikan kita untuk bisa merefleksi diri bagaimana menggunakan bahasa yang santun dalam media sosial maupun dalam dunia nyata. Karena apa? Kita tidak bisa lepas apa yang katakan Budekan tadi. Dulu sering orang mengatakan bahwa mulutmu harimaumu, tapi sekarang jarimu harimaumu. Ini yang tentu harus bisa kita lihat dan kita kendalikan. Kesantunan berbahasa ini ada batasnya. Sehingga apa? Kalau saya katakan di sini sebagai kesantunan berbahasa itu bisa diwujudkan dalam pragma semiotik ketika tanda-tanda penggunaan bahasa yang bisa diucapkan secara verbal dan non-verbal itu bagian upaya kita. Banyak contoh-contoh orang yang tidak bisa mengungkapkan secara verbal, maka diungkapkan secara non-verbal. Nah, inilah yang tentu harus menjadi pikiran kita bersama-sama, bahan diskusi kita bersama-sama, teman-teman. Tentu bisa kita lihat, kalau dalam bidang pragmatik, tentu kita pikirkan adanya penutur lawan tutur, adanya implikator dan peranggapan, adanya prinsip kerjasama, adanya dieksis, dan semua itu menjadi bagian yang tak terpisahkan